Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Kak Angel di sini. Gimana? Sehat-sehat semuanya adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita untuk hari ini. Kita mau katakan kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Katakan kasih sukacita, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Lagi kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami, menjaga, melindungi kami. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
kita tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami Tuhan, menjaga melindungi sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kau berkati kakak-kakak yang akan melayani-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin sertai kakak-kakak Tuhan, supaya mereka bisa melayani-Mu dengan sepenuh hati Tuhan, dan pelayanan mereka bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih semangat. Sekarang kita mau katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwa dari kecil, berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di mana lagi? Ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwa dari kecil dulu ya, berbuah semakin besar, berbuah lagi besar, berbuah, 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 berbuah. Oh, lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 lagi berbuah, berbuah, lagi berbuahnya, berbuah lagi semakin besar, berbuah, 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 berbuah. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sudah capek? Belum memuji nama Tuhan adik-adik semua? Sekarang kita mau siapin hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi, sikap yang baik semuanya. Kita mau katakan, ku buka hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati untuk firman-Mu, untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti berfirman-Lah Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang tolong aku Tuhan, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang menjadikan kami Tuhan,
Kita tutup matanya, kita berdoa. Segala pujian dan syukur yang kami panjatkan kepada Tuhan, biarlah pujian kami boleh naik kepada Tuhan dan kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam dan kami boleh berbuah-buah di dalam Tuhan dan nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Masih sehat kan? Masih sehat kan? Bagus. Jalan-jalan nggak? Jalan-jalan nggak? Dapur. Ingat ya, lockdown, diam di rumah. Pasti kalian bosan dengarnya, tapi harus selalu diingatkan. Diam di rumah. Ya ke orang tuanya, kalau orang tuanya suka jalan-jalan, dia bilang, mah, diam di rumah aja, gak usah jalan-jalan gitu. Tapi kalau kata mamanya jalan-jalan, ikut aja nggak apa-apa, lumayan jalan-jalan gitu ya. Mencari udara segar gitu ya. Nggak boleh kakak. Oh iya nggak boleh. Oh kalau gitu pokoknya dengar kata orang tua aja gitu ya. Kalian harus pintar-pintar tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Kan punya Roh Kudus tuh kan. Kemarin kan udah ikut menjelaskan Roh Kudus kan. Nah jadi kan ada Roh Kudus dalam kamu. Roh Kudus kan nih kata Kak Maria kan kemarin tuh Roh Kudus menolong. Iya nggak Kak? Nah Kakak Maria ada di situ makanya aku nanya. Nah Roh Kudus itu menolong kita supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik atau yang kurang baik. Nah, hari ini nih kita ada sequelnya, part 2. Nah, hari ini kira-kira Roh Kudus selain menjadi penolong kita tuh jadi apa ya kira-kira? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Masih nggak ada yang tahu. Nah, coba nih kakak kasih nih. Roh Kudus itu ternyata juga bisa membawa kasih. Tuh. Ingat gak kita di sekolah minggu kita suka nyanyi K-A-S-I-H. Apa itu? Kasih. Nah, kasih itu kalau di lagunya tuh kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Tapi bukan kepada teman aja, tapi juga kepada orang tua, kepada keluarga, seperti kasihnya Yesus. Nah, tapi nih sejak Tuhan Yesus naik ke surga, nah Roh Kudus inilah yang membantu kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya nih. Nah, nih sebelum kakak firman ya, kakak mau cerita. Di mobil, di perjalanan menuju gereja, kakak nanya ke orang tuanya kakak, ke mama, sebutkanlah namanya Ibu Novi, sebutlah namanya. Nah, kakak nanya ke Ibu Novi, Mah, kalau Roh Kudus itu apa sih hubungannya sama kasih? Nah, terus Ibu Novi ini mamanya kakak jawab, Roh Kudus itu yang membantu kita untuk mengasihi semua orang. Percuma kalau kamu sudah beriman kepada Tuhan, kamu percaya kepada Tuhan, tapi kamu gak punya Roh Kudus di hati kamu. Tapi hati kamu tuh kosong, hampa, hening, tidak ada yang menunggunya, tidak ada yang mengisi hati kosong kamu. Percuma. Nah, jadi kalian juga kayak mencintai kan juga butuh kasih, butuh hati. Nah, isilah hati kamu dengan Roh Kudus supaya kamu itu bisa mengasihi semua orang, bisa mengasihi teman, bisa mengasihi saudara, bisa mengasihi orang tua kamu. Nah, itu loh kata Ibu Novi. Terus aku pikir-pikir, udah gitu aja gitu mah, nggak ada yang lain. So, kata mamahnya kakak Jen, iya gitu aja. Wah, terus kakak ingat-ingat, oh selama ini berarti kakak tuh punya kemampuan untuk mengasihi teman, mengasihi adik-adik, memaafkan segala kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang teman-teman kakak lakukan kepada kakak, ataupun yang kadang-kadang adik-adik jahil di kelas. Nah, kakak itu bisa mengampuni karena dengan pertolongan Roh Kudus. Terus kakak juga ingat nih satu cerita. Zaman dahulu kala, dulu banget, waktu kakak masih SD, seumuran kalian lah, masih kecil-kecil gitu kan, masih sukanya ketawa-ketawa, tidak memikirkan hal-hal yang susah gitu kan. Kerjaannya cuman bangun, sekolah, kerjain PR, ketawa-ketawa, main, tidur. Udah, gak mikirin apa-apa lagi. Gak mikirin harus nabung kalau mau beli jajanan, harus nabung kalau mau beli mainan, atau mikirin, nanti kedepannya mau jadi apa ya. Enggak, kakak masih belum mikirin tuh, masih kayak kalian lah, masih baik-baik pisan, masih polos kata-kata zaman sekarang. Nah, kakak ingat tuh waktu zaman dulu
komputer itu mahal, gak murah kayak sekarang. Sekarang mau komputer di HP juga 500.000 dapet, betul nggak? Betul, 500.000 juga dapet, gak mesti mahal-mahal. Zaman dulu ya, kalau mau beli komputer itu harganya 3 juta. Tapi itu cuma yang box kotakan, bukan yang sekarang tipis-tipis, masih gede, berat 5 kilo. Dan serumah itu kalau punya satu, wah itu sudah bersyukur banget sama Tuhan gitu ya. Oh terima kasih gitu punya komputer di rumah sendiri. Nah karena komputer cuma punya satu, jadi kalau main game juga mesti ngantri. Gak bisa kayak sekarang gitu ya, main game, Koko main sendiri gitu ya, orang tua main sendiri gitu, saya main sendiri karena punya HP gitu kan. Nah zaman dulu mesti bagi-bagi, ada jamnya gitu kan. Zaman dulu itu ya, zamannya kakak, Koko, kakaknya Kak Jennifer, kalian kenal? Sebutlah namanya kakak Tobi. Nah kakak Tobi ini dan kakak Jenny ini cuma dikasih jatah 2 jam untuk main komputer. Jadi kalau udah 2 jam harus gantian. Dan kita tuh cuma bisa mainnya pulang sekolah doang. Jadi cuma waktu siang-siang gitu ya, udah maghrib, udah waktunya belajar gitu kan, gak boleh main lagi. Tapi ini ya tau lah ya, kakak Tobi gitu ya, kalau main game kan kadang-kadang suka fokus banget ya kayak kalian gitu. Kalau sebelum kebaktian kan suka main game kan, kelihatan tuh kakak sekalian lagi main PUBG gitu kan, tembak-tembak atau Brawl Stars gitu kan, rame banget kelihatannya. Susah kan berhentinya, apalagi zaman dulu tuh gamenya gak bisa di pause, gak bisa di save, kudu sampai selesai. Kalau di pause nanti kalah, soalnya gak di save, jadi mesti ngulang dari awal. Jadi kan kalau 2 jam udah lewat, Kak Tobi itu kalau aku udah bagian, kok gantian, Jenny mau main. Kak Tobi bilang, nanti lah, kamu udah sana aja, diem, nanti Koko lagi sibuk, Koko lagi main, lagi rame. Jadi kakak Jenny juga sebel tuh ya, udah jatahnya gitu ya, jatah seorang 2 jam. 2 jamnya kakak malah diambil, jadi Kak Tobi main 4 jam, kakaknya main 0 jam. Jadi stres di rumah, gak ada mainan gitu ya. Mainan satu-satunya tuh cuma di komputer, dan Kak Tobi yang main. Kakak ini marah banget, karena zamannya handphone itu lama banget. Jadi komputer itu kita rebutan bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan atau berminggu-minggu, tapi bisa bertahun-tahun. Sampai kakak gede ya, itu mah masih rebutan komputer. Itu mah mau main apa aja ya, mau main soliter ya, mainnya tuh zaman dulu tembak-tembakan tuh ada CS ya. Rebutan itu mah gak ada yang namanya ini waktunya kamu main, yuk gantian yuk, gak ada. Tapi ya kalau kakak kebagian mainnya, kakak itu seneng banget. Akhirnya yes, kebagian main. Tapi giliran Kak Tobi datang, tukeran dong, kamu waktunya udah habis. Udah kakak, belum 2 jam mainnya, baru bentar, udah 1 jam gitu kan. Terus kamu mainannya gitu, udah ganti-ganti, mati terus mainnya, udah gantian aja, gak bisa mainnya. Jadi kakaknya juga, ya, jadi kayak sedih gitu ya, mau main mati terus, bener kata Kak Tobi. Tapi kalau nggak lanjutin main, masa cuma baru 1 jam gitu ya main, kurang. Jadi ujung-ujungnya Kak Tobi lagi yang main komputer, bukan kakak Jen. Ya, jadinya Kak Tobi lagi yang main, Kak Jennya nggak main-main nih. Jadi gitu terus tiap hari kerjaannya, rebutan komputer terus buat main. Nah, jadi kan kakaknya tuh marahnya lama gitu ya, bertahun-tahun gitu. Kakaknya marah sama Kak Tobi. Kenapa sih? Kak Tobi tuh pelit banget, gak pernah bagi-bagi kalau main. Padahal kan kakak juga butuh main gitu ya, walaupun kakak tuh cewek gitu ya. Zaman dulu kan kalau cewek tuh gak main komputer lah, mainan cowok itu mah komputer. Tapi kan kakak juga butuh main gitu ya, kakak kan juga butuh refreshing gitu kan. Jadi kakaknya marahnya lama banget sama Kak Tobi. Terus ya, tapi seiring kakak bertambah besar, seiring kakak dewasa, kakak mengerti gitu kan. Kakak ke gereja bertahun-tahun juga, dan ada waktunya pencurahan Roh Kudus. Nah, waktu pencurahan Roh Kudus ini, pendetanya ngomong, kalau kalian mau menerima Roh Kudus, kalian mesti minta maaf dulu ke Tuhan untuk segala dosa-dosa kamu, dan juga kamu harus memaafkan. Kamu harus bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti hati kamu. Jadi soalnya percuma kalau kamu dimaafkan oleh Tuhan, tapi kamunya sendiri tuh masih banyak gitu unek-unekannya,
masih benci sama mama, masih benci sama papa, benci sama saudara sendiri, gara-gara hal-hal yang kecil. Kayak disuruh mama, ayo bantuin mama sini di dapur. Gak mau lah, lagi rame nih mainnya. Tuh kan gara-gara mama jadi mati terus. Oh, marah lagi. Kau bisa nggak memaafkan mama kamu? Kau bisa nggak berani minta maaf ke mama untuk segala hal-hal walaupun kecil gitu ya, cuma marah-marah. Tapi kan kata lagu itu bilang, kasih itu sabar. Kalian sabar nggak berarti kalau kamu jawab mama kamu gitu? Padahal mama kamu cuma nanya sekali, tapi kamu itu jawabnya panjang. Mama tuh gini, panjang banget, satu paragraf gitu ya, 5 paragraf. Ada pertanyaan mamanya cuma 1 kalimat, bisa bantuin nggak? Coba kalian pikir-pikir. Nah, coba kakak nih sekarang nih pengen tanya ke kalian. Coba ini kan nontonnya nih bareng saudara mungkin atau bareng orang tua. Coba lihat kiri kanan atau atas bawahnya gitu. Coba lihat ke mama atau lihat ke saudara, lihat ke kakak, lihat ke adik. Kamu sayang nggak sama mereka? Coba kalian pikir, sayang nggak? Sayang dong, sayang sih kak. Tapinya panjang banget. Ayo, kalau kalian mau terima Roh Kudus, kalian mesti belajar memaafkan. Kalian harus punya kasih di dalam hati kamu. Kamu mesti belajar untuk memaafkan dan menyayangi semua orang. Walaupun orang itu menyakiti hati kamu. Ini kan lagi karantina nih. 24 jam, 1 minggu, ketemunya orang tua. Ketemunya adik. Pasti berantem kan? Gak mungkin gak berantem. Bener gak? Coba kakak mau lihat yang ada di sini coba. Berantem gak di rumah? Iya, berantem. Minta maaf nggak habis itu? Atau cuma diam-diaman aja? Sampai nanti mama, ayo makan, langsung akur gitu. Itu, minta maaf nggak? Masih sayang nggak? Atau boleh gitu aja marah? Oh, kayak gitu. Ayo, kan kita nih lagi pencurahan Roh Kudus nih. Ayo, kita sama-sama. Lihat ke papa mamahnya tadi, lihat ke saudara-saudara kalian. Minta maaf, bilang dong, sayang sama kamu. Gak usah lebay-lebay banget pakai I love you, sarahe, gak usah gitu. Cuman bilang aja, mama, maaf ya gitu. Atau dipeluk aja, gak usah ngomong apa-apa. Diam-diam aja. Seneng kok orang tua kalian kalau kamu kayak gitu. Kakak percaya banget. Jadi tugas kakak ya, kakak punya PR buat kalian. Kerjakannya sekarang, hari ini juga, detik ini juga. Jangan ditunda-tunda. Cari mama papa kalian atau saudara kalian. Kalau kalian bakalnya ini baru berantem, minta maaf. Doa bareng-bareng nanti. Jadi waktu kalian pencurahan Roh Kudus, kalian bisa bersama-sama berdoa, meminta Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu bisa datang ke hati kalian, bisa hidup di dalam hidup kalian, dan menyertai kalian seumur hidup kalian. Jadi kalian juga tuh bisa mampu untuk memaafkan dan juga tuh nggak punya unek-unek gitu. Diberikan kesabaran, diberikan kasih dan datangnya dari Roh Kudus untuk adik-adik semua. Nah, segitu aja nih firman Tuhan dari kakak, gak panjang-panjang. Nah, semoga firman Tuhan ini memberkati kalian semua dan kalian bisa melakukannya. Bukan bisa sih, harus melakukannya. Oke? Ingat? Nah, sampai berjumpa di minggu depan. Dadah! Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Kita akan berdoa dulu setelah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik semuanya lepas tangannya. Matanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah memimpin kami selama kami beribadah. Bila kami sudah memuji nama Engkau, kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu dan juga bisa memberkati kami maupun orang-orang di sekitar kami. Dan juga biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini menjadi rema dalam hidup kami dan dapat kami lakukan seumur hidup kami. Bila sebentar kami juga akan menerima pencurahan Roh Kudus, Tuhan tolong kami Tuhan, kami untuk membukakan hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu Tuhan di hidup kami. Kami sangat rindu Tuhan untuk mempunyai Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih.